Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Alfonsus Maria de Liguori lahir di kota dekat Napoli, Italia pada tanggal 27 September tahun 1696 dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakatnya yang luar biasa. Pada umur 16 tahun, ia meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Ia memulai karirnya sebagai seorang advokat atau pengacara. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara besar, tapi ia dikalahkan oleh lawannya. Kekalahannya itu justru menjadi pintu masuk untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Alfonsus kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1726. Ia menjadi imam kapelan di sebuah kolose yang mendidik calon imam misionaris. Di sana ia mendapat inspirasi dan dorongan dari seorang imam, Pater Thomas Falsiola, untuk mendirikan sebuah institut yang baru, dan ia mendirikan sebuah tarekat religius Sanctissimi. Alfonsus diangkat menjadi uskup Agatha pada umur 66 tahun. Sebagai uskup, ia berusaha membarui cara hidup para imamnya dan seluruh umat keuskupannya. Ia banyak menulis buku, di antaranya buku teologi moral. Karena sering jatuh sakit, ia mengundurkan diri sebagai uskup ketika berumur 80 tahun. Alfonsus kembali ke biara dan meninggal dunia dengan tenang di Pangani Nocera pada tanggal 1 Agustus tahun 1787. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 17. Pada tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda
yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu, kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, "Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa." Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah, mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanggung jawab dalam hidup bersama. Dalam masyarakat Indonesia hingga hari ini masih terpelihara semangat gotong royong atau tolong menolong saat sesama atau kerabat mengadakan hajatan besar seperti pesta pernikahan ataupun saat tetangga sedang mengalami kesulitan hidup seperti peristiwa duka. Mereka saling mendukung dengan membawa bahan makanan atau sembako dan lain sebagainya. Suatu budaya yang baik di mana orang saling membantu atau meringankan beban sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang membuat tradisi ini tetap hidup dan terpelihara adalah rasa cinta dan rasa sepenanggungan. Kita makan dan minum dari hasil tanah dan sumber air yang sama di tanah air kita ini. Kita menghirup udara yang sama yang sudah disediakan secara cuma-cuma oleh Yang Empunya kehidupan. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang adalah satu gambaran di mana orang rela memberi dari apa yang ia miliki untuk kesejahteraan bersama. Roti yang jumlahnya sedikit saja dibawa kepada Yesus dengan sukacita. Yesus berdoa dan menggandakannya secara melimpah bagi semua yang hadir. Keterbukaan hati dan kerelaan untuk berbagi menjadi kunci terjadinya mujizat.
sisi lain, peristiwa perbanyakan roti ini mengingatkan kita akan Ekaristi, di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani bagi kita. Kita juga mempersembahkan dari apa yang kita miliki kepada Tuhan agar diberkati dan dipergunakan untuk kepentingan umat Allah, yaitu gereja. Hasil usaha dan kerja kita sambil mengucurkan keringat, air mata, dan bahkan darah dipersembahkan untuk Tuhan dan dipersatukan di dalam Ekaristi. Betapa indah dan membahagiakan bila kita rela berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, perbanyakan roti ini mengajarkan bahwa kita sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupan dan mengambil bagian dalam upaya membangun kesejahteraan bersama. Mungkin kita mirip dengan anak kecil dalam Injil, bukan orang berkelimpahan, hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bila yang sedikit itu dipersembahkan dengan tulus kepada Tuhan, maka akan mendatangkan berlipat-lipat berkat. Allah bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Maka hendaknya kita pun membuka hati untuk merasakan kesulitan sesama, membuka telinga untuk mendengar jeritan mereka yang lapar dan haus, serta membuka tangan untuk rela memberi dari apa yang kita miliki. Tuhan akan melengkapi dan Tuhan akan melengkapi dan menggenapkannya. Janganlah takut memberi dan berbagi, sebab kita tidak akan menjadi miskin dengan memberi atau berbagi, tetapi justru sebaliknya, semakin memberi dan berbagi, semakin banyak berkat yang kita terima. Semoga demikian. Amin.